Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Lausiri selaku Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Serang Timur. Saya akan mempresentasikan materi terkait model analisis perubahan Lifshitz model. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana unsur-unsur dalam organisasi yang saling berkaitan serta bagaimana model ini digunakan untuk menganalisis dan merancang perubahan yang terpadu. Apa itu Lifshitz model? Model ini adalah kerangka analisis perubahan organisasi yang menekankan bahwa organisasi adalah satu kesatuan sistem di mana setiap bagian saling mempengaruhi. Model ini dikembangkan oleh Harold J. Lifshitz, seorang ahli psikologi dan manajemen organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengubah suatu aspek saja secara terpisah. Jika satu elemen diubah, maka elemen lain pasti akan terdampak dan perlu disesuaikan pula agar organisasi tetap berjalan baik. Lifshitz model terdiri dari 4 komponen utama yang saling berhubungan melingkar, yakni 1. Orang. Semua pihak yang bekerja di dalam organisasi meliputi kemampuan, sikap, kebutuhan, dan perilakunya. 2. Yaitu tugas, pekerjaan yang harus diselesaikan, sifat pekerjaannya, tingkat kesulitan, serta tujuan yang ingin dicapai. 3. Yaitu struktur, aturan kerja, pembagian wewenang, alur pelaporan, dan susunan hubungan antar bagian dalam organisasi. Yang keempat adalah teknologi, yang mana alat bantu, metode kerja, sistem informasi, serta sarana-prasarana yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Mari kita lihat contoh penerapannya. Studi kasus penerapan sistem arsip digital di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serang bagian Timur. Rencananya, bagian administrasi akan mengganti sistem arsip manual menjadi sistem digital. Jika hanya mengubah teknologi saja tanpa menyesuaikan unsur lain, pasti akan terjadi kendala. Mari kita analisis menggunakan Lifshitz model. Langkah yang pertama yaitu kita melakukan identifikasi perubahan yang akan dilakukan mengganti arsip manual ke sistem digital atau komponen teknologi. Langkah yang kedua adalah analisis dampak ke komponen lain. Ketika orang petugas dalam terbiasa menggunakan sistem baru, jadi butuh pelatihan. Yang berikut yaitu petugas. Cara mengelola, menyimpan, dan mengambil dokumen berubah total sehingga alur kerja harus disusun ulang. Yang berikut, ke struktur. Perlu dibuat aturan baru tentang hak akses, tanggung jawab, pengelola sistem, dan alur persetujuan dokumen. Langkah yang ketiga adalah rancang aksi perubahan, yaitu menyeluruh. Tidak hanya beli perangkat lunak, tapi juga adakan pelatihan petugas. Langkah yang keempat adalah pantau keterkaitan antara komponen. Pastikan perubahan pada satu bagian tidak mengganggu bagian lainnya. Model ini sangat membantu saat merancang aksi perubahan, karena kita dipaksa untuk melihat keterkaitan antar susun, sehingga perubahan yang dilakukan tidak hanya berhenti pada satu hal saja, melainkan menyeluruh dan mengurangi risiko kegagalan atau hambatan di kemudian hari. Kesimpulannya, Lifshitz model mengajarkan bahwa organisasi adalah satu kesatuan yang saling terikat. Setiap perubahan harus disertai penyesuaian pada seluruh komponen yang terkait agar tujuan perubahan dapat tercapai dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.